populer, cari pangkat. Lah orang yang seperti ini dikhawatirkan su'ul khatimah. Para ulama walaupun zahirnya baik, tidak ada kesalahan, tetap apa sifatnya? Tama'an, khaufan wa tama'ah. Di Al-Qur'an sebutkan. Ulama itu sifatnya dua, khaufan wa tama'ah. Khaufan itu selalu khawatir amalnya tidak terima. Tama'an artinya selalu berharap diterima amalnya. Selalu berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Dua itu selalu ada di ulama. Selalu ada. Khauf, tama'an. Tidak takabur karena amalnya takut gak diterima. Selalu husuk, selalu nangis, selalu ngadep ke Allah karena takut karena berharap diterima amalnya. Penting. Khaufan wa tama'an di Al-Qur'annya. Tatajafa junubuna rabbahum khaufan wa tama'an. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-sahabi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah bin Yazid kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ing dalem narikane ngarepaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayywaddi'a ing yen to mamiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jaisa ing tentara. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaudiu nitipaken sapa ingsun Allah ing Allah dinakum ing agama sira kabeh wa amanatakum lan pira-pira kewajibane sira kabeh wa khawatima a'malikum lan pira-pira akhire pira-pira amali sira kabeh. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Anas jaa teka sapa rajulun wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawu sapa rajul ya Rasulullah Rasulullah ini setune ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun safaron ing lunga. Ini setune ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun safaron ing lunga. Fazawwidni nuli nyangonono sapa sira ni ingsun. Jadi ada seorang sahabat datang ke Rasulullah mau pergi, gak duwe sangu, jauh sangu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini mau pergi, mbok yo saya disangoni, fazawwidni. Ternyata timbal balik dari Rasulullah atau jawaban Rasulullah tidak seperti yang diharapkan. Apa jeneng Rasulullah? Faqala nul dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawadaka muga-muga nyangoni ka ing sira sapa Allah si Allah at-taqwa ing takwa. Di Al-Qur'an fa khairuz zadid taqwa. Sebaik-baik sangu adalah ketakwaan. Mendengar itu beliau enggak puas, akhirnya minta lagi. Qala ngucap sapa? Rajul, zidni ya Rasulullah. Zidni mbok yo nambahono sapa sira ni ingsun. Ya, sangunya tambahlah ya Rasulullah, jok mek takwa tok. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap Rasulullah ngasih tambahan, tapi baik le tambahannya. Wa ghafara muga-muga ngapura sapa Allah dan baka ing dosa sira. Semoga dosa sampai diampuni. Waduh, gak dikei sangu. Si tetap minta mana ini? Muga-muga le sangu. Faqala ngucap sapa? Rajul zidni ya Rasulullah. Mbok yo nambahi sapa panjenengan ni ingsun. Yo tambahan Rasulullah sangune mosok iku tok ya. Tambahan apa dhuwit apa ini? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah karepe wong iki tahu. Akhirnya Rasulullah dawuh wa yassara muga-muga gampangaken sapa Allah laka maring sira al khaira ing kebagusan haitsuma ing dalem
endi-endi panggon, haitsuma ing dalem endi-endi panggon kunta ana sapa sira. Ya wis, tak sangune donga. Apa? Semoga Allah memudahkan kebaikan untuk sampean dimanapun sampean berada. Gak usah duwe wis, tak ngei sangu wis, tak ngei donga sampai endi-endi gampang oleh kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini bab tadi ya, bab tentang kalau ada keluarga, ada seseorang mau pergi. Sunnahnya apa? Memberi wasiat, mendoakan dia. Yang kedua bisa meminta doa kepada dia. Itu tadi. Sebenarnya sini sudah ya, bagus ya. Biasanya kalau doanya kalau bepergiannya lama si ono adane barang, ono qomate. Itu memang ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Tunggu supaya selamat. Babul istikharah. Utawi iki ku bab nerangaken istikharah. Istikharah maknanya amrih pamilih. Amrih pamilih atau amrih kebagusan. Dua. Bisa maknanya amrih pamilih, artinya ada dua pilihan. Jadi istikharah itu maknanya minta ke Allah untuk dipilihkan. Amrih pamilih. Atau ada satu pilihan cuma masih ragu baik atau buruknya. Istikharah boleh. Maknanya apa? Amrih kebagusan. Mengharap pada perbuatan yang dilakukan itu ada kebagusan, kebaikan. Jadi dari sini istikharah itu sunnah. Setiap mau sampai melakukan sesuatu yang mubah ya, mubah itu sunnah. Sampean istikharah. Bukan sesuatu yang wajib ya. Bukan. Contoh, mau sholat duhur sampai istikharah tak istikharah. Enggak. Sesuatu yang mubah artinya bisa ditinggal, bisa dilakukan atau ditinggal. Nah, istikharah. Atau enggak boleh juga perkara makruh atau haram. Enggak boleh pisan. Sik. Nah, yo, aku pacaran pun enggak yo, tak istikharah sik. Ngawur. Jelas haram. Jangan diistikharah. Wis haram loh dia. Sekarang ini coba istikharah itu contoh, mau yang biasa ya terjadi itu mau kawin. Dua pilihan atau satu pilihan. Apa minta, ya Allah masih ragu ya Allah. Coba ditunjukkan benar baik atau tidak. Dan tidak harus ada mimpi. Tidak harus. Biasanya kebiasaan orang, ini kebiasaan teman ini. Aku sholat durung mimpi. Oh, ngawur. Enggak. Apa yang dianggap dia tenang hatinya, ya lakukan. Enggak usah nunggu mimpi. Apa yang dia tenang untuk dilakukan atau tidak dilakukan, ya itu lakukan. Dengan istikharah itu berarti ditunjukkan sama Allah, dibukakan hati kita untuk melakukan atau tidak. Istikharah. Biasanya banyak metode istikharah itu banyak. Metode istikharah. Tapi yang dicontohkan Rasulullah itu salah satunya ya. Banyak, ada yang doa, ada yang pakai sholat. Yang biasa itu dari Rasulullah itu sholat istikharah. Sebenarnya kata ulama tidak harus sholat tersendiri istikharah itu. Bisa pada sholat wajib. Sholat wajib ada niatnya juga, minta ke Allah ditunjukkan jalan kebaikan. Nggak harus sholat tertentu. Kata ulama seperti itu. Wal musawarah lan musawarah. Istikharah musawarah. Qala dawu sapa Allah taala wasawirhum fil amri. Wasawir lan musawarah sapa sira
atau rembukano sapa sira, rembukono sapa sira hum ing sahabat fil amri ing dalem siji perkara. Ini perintahnya ke Rasulullah SAW. Wasawir siro. Kalau dalam Al-Quran itu menunjukkan satu, itu biasanya menunjukkan ke Rasulullah SAW. Setiap perintah yang ada di Al-Quran jatuh ke Rasulullah juga jatuh kepada umatnya. Jadi hitapnya Rasulullah, umatnya juga mendapatkan taklif yang sama dengan Rasulullah SAW. Jadi sebelum ada metode teori demokrasi ya, teori parlementer, Rasulullah sudah memerintahkan untuk fasawirhum fil amri, ajak mereka untuk musyawarah dalam satu perkara yang mau diputuskan atau dilakukan. Itu pun kalau Rasulullah SAW musyawarah itu hanya pada sesuatu yang selain hukum. Lek Rasulullah, lek hukum nggak usah musyawarah Rasulullah, langsung dapat wahyu dari Allah. Nah, kalau setelah Rasulullah itu disunahkan dari perintah ini disunahkan untuk musyawarah, baik mengambil hukum dari kitab dan sunnah. Kan tidak semua hukum itu disebutkan di Quran dan sunnah. Cuma ada kaidah-kaidah umum yang bisa diambil untuk menjadi dasar dari suatu hukum. Pakai kias. Bisa. Nah, itu bagusnya adalah musyawarah. Sekarang ada di Indonesia juga ada. Kayak Majelis Ulama Indonesia sebenarnya kan ada Majelis Ifta juga. Di NU juga ada namanya musyawarah ya, LBM ya, Lajnah Masail itu juga dalam memang mengikuti wasawirhum fil amri. Faedahnya banyak musyawarah itu. Bahkan kiai atau seorang yang punya yang kiai lah ya, yang biasa kiai kan moro-moro ngei perintah. Sebenarnya kiai pun sunnahnya musyawarah, sebagaimana Rasulullah dapat perintah dari Allah ini, wasawirhum fil amri, dalam masalah apa? Ya selain hukum dia, selain hukum. Artinya kalau hukum, gali hukum dari ulama yang dulu sudah ada. Lah itu diputuskan masalahnya yang mana yang lebih baik. Karena ulama itu banyak pendapat yang muncul. Nah, kita tugasnya yai atau tokoh agama itu mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat, bukan tambah membelenggu masyarakat. Solusi terbaik. Ini kan ayatnya fabima rahmatim minallahi lintalahum in kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah sampean lembutlah kepada mereka, pada sahabat. Itu perintah Allah. Jadi sebenarnya ada kiai rodok kasar itu gak bener sebenarnya. Ustaz rodok kasar itu sebenarnya gak bener. Karena itu sudah diingatkan. Kata Rasulullah, wa in kunta faddan ghalidul qalbi. Kalau sampean Muhammad, ini Nabi Muhammad ya, bukan ya ini. Kalau sampean Muhammad faddan, orangnya keras, ghalid, faddan itu jelek akhlaknya, gak baik kepada orang, jelek akhlaknya kepada orang. Pas ghalidun keras, lan faddu min haulik, kata Allah. Apa? Mereka akan pergi dari sampean. Lah itu dari Allah itu. Diajarkan ke Rasulullah SAW. Ojo keras-keras. Lek sampean elek akhlaki kepada orang, jadi gak nganggep wong
artinya tidak mengorangkan seorang. Ghalid pas yang kedua, ghalid pas kasar. Mungkin gak gini, harus gini. Apa? Lan faddu min hawli. Gak akan ada pengikut. Rasulullah banyak pengikut karena Rasulullah lembut pada. Fa'fu anhum. Apa perintah Allah? Selalu memberi maaf kepada mereka. Lek salah, maafkan. Fastaghfir lahum. Selain kalau salah sampean maafkan, kalau mereka punya salah ke Allah, fastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka. Pas puncak dari kemuliaan untuk mereka apa? Wasawirhum fil amri. Dan juga mereka ajak musyawarah. Karena musyawarah itu ada apa guys? Nilai apa ya? Mengangkat derajat mereka. Dengan musyawarah diikutkan saja itu sudah mereka merasa dihormati. Sawirhum fil amri. Kemudian terusannya ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lek wis ada kesepakatan dalam musyawarah, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semua kepada Allah. Apapun yang akan terjadi setelah diputuskan seandainya kita sepakat dilakukan, bisa terlaksana atau tidak, tawakal Allah, fatawakal. Lah itu orang muslim. Itu satu ayat yang sangat dahsyat, yang harus semua tahu, dai sama ulama seluruh dunia harus tahu. Karena itu pengajaran dari Allah untuk Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Lewat apa? Rahmat minallah. Wasawirhum fil amri. Juga musyawarah itu kadang orang itu punya pandangan yang berbeda dengan pandangan orang lain. Ketika musyawarah akan muncul ide itu yang enggak terpikir pada temannya kepada teman yang lain. Akhirnya akan terciptalah keputusan yang terbaik. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa amruhum lan utawi perkorone sahabat iku sura rembukan bainahum ing dalam antarane sahabat al-mukminun tadi yang iman. Ai yatasawaruna tegese musyawarah sapa mukminun atau sahabat bainahum ing dalam antarane sahabat fihi ing dalam amr. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam itu pemerintahan diktator, tidak ada. Jadi yang memegang satu orang, keputusannya ke orang tersebut, tidak ada. Yang ada adalah musyawarah yang terpimpin. Artinya juga ada amirnya, ada ketuanya. Yang memutuskan adalah ketuanya. Fungsi dari musyawarah ngambil pendapat yang terbaik. Dia yang memutuskan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna ngajari sapa Rasul na ing kita al istikharata ing istikharah amrih pimilih atau kebagusan fil umuri ing dalam pira-pira perkara kulliha yos kabehane umur kasurati kaya ngajari surah siji surah minal Qur'ani saking Qur'an. Dawuhnya Jabir Rasulullah itu mengajari kita cara istikharah atau mengajari kita untuk selalu istikharah dalam segala perkara yang mau diputuskan
sebagaimana Rasulullah mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Saking jelasnya mengajarkan. Jadi selalu mau ada perkara apa, ya harus istikharah. Yaqulu halidawu sapa Rasulullah SAW. Idza hamma ing dalem nalikane ngarepaken sapa ahadukum salah siji sira kabeh bil amri kelawan siji perkara. Falyarka mongko ruku'a sapa sira. Falyarka mongko ruku'a sapa ahad ya. Falyarka mongko becik ruku'a sapa ahad. Mongko becik ruku'a sapa ahad. Rakaataini kelawan rong rakaat min ghairil faridati saking seliyane salat fardu. Jadi kalau ada seseorang ada keinginan pada sesuatu, maka rukuklah atau sholatlah 2 rakaat selain sholat fardu. Itu yang afdol selain sholat fardu. Thumma liyakul nuli becek ndonga sapa ahad. Kemudian doalah sabah. Nah ini doa dari istikharah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Sebenarnya ada kitab khusus ya, doa-doa itu kitab khusus. Juga karangan Syekh Nawawi. Ini kan Imam Nawawi ya, karangan Imam Nawawi. Ini Riyadhus Shalihin, ada juga namanya kitab Al-Azkar. Khusus wiritan, khusus doa-doa. Mulai doa apa wis? Mulai doa apa aja wis? Yang jeding, nang semua ada disebutkan dengan hadis-hadisnya, dengan riwayat-riwayatnya. Nah, saya kitab Wilang. Aku ngaji pertama itu. Doa. Imam Nawawi. Dari doa-doa dari Rasulullah SAW. Pokok selain Rasulullah gak mungkin masuk. Selain doa dari Rasulullah gak mungkin masuk. Jadi doanya Rasulullah di situ. Biasanya doa Rasulullah itu pendek-pendek. Biasanya santri itu gak mantep lek pendek dongane. Jauh sing dawa. Padahal ajaran Rasulullah itu pendek-pendek. Ikan dawa ambek pendek itu kan sebenarnya tidak mempengaruhi terijabahnya suatu doa. Loh, terijabahnya suatu doa itu hak prerogatif dari Allah. Ini kita lihat doanya Rasulullah. Allahumma ya Allah. Inni setuhune ingsun iku astakhiruka amrih pimilih sapa ingsun ka ing panjenengan bi ilmika kelawan sifat weruhe panjenengan. Ya Allah, saya minta dipilihkan kepada panjenengan dengan ilmu panjenengan, sifat ilmu panjenengan. Wa astaqdiruka lan amrih kuwasa sapa ingsun ka ing panjenengan bi kudratika kelawan sifat kuwasane panjenengan. Ya Allah, saya minta kekuatan kepada panjenengan dengan kekuatan panjenengan. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing sira ka ing panjenengan min fadlika saking keutamane panjenengan atau sifat mulyane panjenengan, saking sifat mulyane panjenengan al-adimi kang agung. Fa innaka krana setune panjenengan iku takdiru kuwasa sapa panjenengan wala akdiru lan ora kuwasa sapa ingsun. Saya minta kepada panjenengan dari anugerah panjenengan yang besar karena panjenengan kuasa
sanggup pada segala sesuatu dan saya tidak sanggup. Tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Wa ta'lamu lan ngerti sapa panjenengan wala a'lamu lan orang ngerti sapa ingsun. Sampean yang tahu dan saya tidak tahu. Wa antalan utawi panjenengan iku allamul ghuyub. Iku allamul ghuyub zat kang akeh weruhe saking perkara-perkara gaib, saking perkara-perkara gaib. Dan hanya panjenengan yang tahu masalah gaib. Allahumma do Allah, ing kunta lamun ana sapa panjenengan, iku taklamu ngerti sapa panjenengan. Anna hadal amra, stune iki perkara iku khairun, bagus li maring ingsun. Fi dini ing dalam agama ingsun wa ma'asilan penguripan ingsun. Atau dunya ingsun ya. Ma'asi penguripan atau dunya ingsun. Wa akibata amri lan pungkasane perkara ingsun. Au qala utawa dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajili amri, age-agene perkara ingsun, wa ajilihi lan mengkone perkara ingsun. Jadi dari rawi ada keraguan. Lafadznya Rasulullah SAW itu wa akibati amri atau ajili amri wa ajilihi. Jadi ada dua ya. Ada yang bilang itu apa? Akibata amri. Jadi beliau ini aku lali. Rasulullah itu ngomongnya akibati amri atau ajili amri wa ajilihi. Kata ulama boleh sampai gabung. Gabung piye? Di doanya khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajilihi, digabung. Atau sampean buang. Gimana kalau buang? Khairun li fi dini wa ma'ashi ajili amri wa ajilihi. Ajil itu perkara yang dahulu. Ajil nanti. Artinya ajil itu dunia saya. Ajil itu biasanya kata-kata ajil itu dipakai sebagai mengungkapkan perkara dunia. Ajil nanti akhirat. Ajil amri. Di dunia saya, perkara dunia saya dan juga perkara akhirat saya. Fakdurhu mongko nguasa nono sopo panjenengan hu ing amr li maring ingsun wayasir hu lan gampang nono sopo panjenengan hu ing amr li maring ingsun.
Fakdurhu nuli nguasani sapa panjenengan hu ing amr li maring ingsun wa yassirhu lan gampangono sapa panjenengan hu ing amr li maring ingsun. Jika panjenengan kalau sampean panjenengan tahu bahwasanya perkara ini baik untuk saya dalam agama, dalam dunia saya, kata doanya itu, maka berilah kami kekuatan atau kuasakan perkara tersebut kepada saya. Wa yassirhu li dan mudahkan perkara tersebut kepada saya. Ini bagus ini doa ini. Silahkan dipakai. Lek ono singkatnya dipilih yo. Kan iya. Lek durung ono istihara apa repot kan. Suma barik nuli aweo barokah sapa panjenengan li maring ingsun fihi ing dalem perkara. Fihi ing dalem perkara. Wa ing kunta lamun ana sapa sira. Lamun ana sapa panjenengan iku tak lamu ngerti sapa panjenengan anna hadal amra ing stune iki perkara. Iku syarrun ala li maring ingsun fi dini ing dalem agama ingsun. Wa ma'asi lan dunya ingsun. Wa akibati amri lan akhire perkara ingsun. Au qala utawa dawuh sapa Rasulullah SAW ajili amri ing dalem agi-agine perkara ingsun. Wa ajilihi lan mengko-mengkone perkara ingsun. Fasrifhu mongko ngadono sapa panjenengan hu ing amr anni saking ingsun. Wasrifni nulan muga ngadono sapa panjenengan ni ingsun anhu saking amr. Kalau sampean tahu perkara tersebut jelek untuk saya dalam agama dan dunia saya, maka jauhkan perkara tersebut dari saya dan jauhkan saya dari perkara tersebut. Wasrif ni anhu. Wakdur lan nguasonono sapa panjenengan lima ingsun al khaira ing kebagusan haitsu kana ing dalem endi-endine ana apa khair. Haitsu kana ing dalem endi-endine ana apa khair. Dan berilah kami kekuatan atau kekuasaan kebaikan kepada kami dimanapun dia berada. Jadi dimanapun berada temukan kebaikan itu untuk kami. Summa ardini. Oh lain ya. Kalau di anunya ardini, raddi ya. Hah? Summa raddini nuli ngeridoaken sapa panjenengan ni ingsun bihi kelawan khair, membuat saya ridho kepada perkara khair tadi. Raddini bihi. Qala dawuh sapa Jabir ini ya. Jabir wa yusammi lan nyebutana sapa Ahad, wa yusammi lan nyebutana sapa Ahad hajatahu ing hajate Ahad. Lah, kata-kata hadal amri itu sampean ganti dengan hajat sampean. Contoh, mau kawin gitu. Ya wis bilang, Allahumma in kana ta'lam anna hadan nikah atau hadhil mar'ah gitu. Perempuan itu baik. Jadi hadal amri sampean ganti dengan hajat yang sampean mau inginkan, mau dilaksanakan toh. Doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana ta'lam anna hadal amra sampean ganti apa hajat sampean khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajilihi waqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadal amr. Perkara apa? Sebutkan. Syarrun li fi dhini wa ma'ashi wa akibati amri. Ajili amri wa ajilihi fasrifu anni. Wasrifni anhu. Waqdur li al khaira haitsu kana.
thumma raddini bihi. Allah alam. Al-Fatihah. Oh, kalau di sarahnya